and economic challenges to all of us. I am happy and proud to see that you and your colleagues in FM prove that all of you had the admirable resilience to not only survive the tough time but also thrive. You and your colleagues in FM also show unparalleled ability to deliver bold and Sepinya sustainable penjualan tiket transformation semifinal in Piala AFF 2024 akibat kontroversi wasit yang menyebabkan timnas Indonesia gagal lolos ke semifinal. Pemirsa, belum mencuatnya prestasi tim sepak bola Indonesia tidak mengecilkan semangat PSSI untuk terus maju. Semangat ini tampak dengan usaha PSSI untuk mendatangkan pakar dari FIFA. Penataran dimaksudkan meningkatkan mutu dan prestasi sepak bola nasional. Untuk itu FIFA dan satu produk minuman mendatangkan 4 instruktur FIFA, yakni Terry Casey dari Inggris khusus pelatih, Walmani Samuel dari Malaysia penatar administrasi, Profesor Jasmir Navratnik dari Cekoslowakia. Timnas Indonesia selalu apes di Piala AFF, benarkah akibat kutukan sepak bola gajah 1998? Sepinya penjualan tiket semifinal Piala AFF 2024 akibat kontroversi wasit yang menyebabkan timnas Indonesia gagal lolos ke semifinal. Turnamen sepak bola paling bergengsi Asia Tenggara itu menghadapi krisis besar setelah tiket semifinal yang mempertemukan Thailand versus Filipina dan Vietnam versus Singapura tidak laku alias sepi peminat. Atmosfer turnamen yang biasanya penuh antusiasme kini memudar. Dengan stadion diperkirakan akan lebih banyak kursi kosong. Penyebab utama dari turunnya minat ini diduga kuat adalah serangkaian keputusan kontroversial oleh wasit asal Jepang Koji Takasaki yang dianggap merugikan timnas Indonesia di laga melawan Laos dan Filipina. Banyak pihak termasuk supporter dari negara peserta lain mengecam keras ketidakadilan tersebut dan menyerukan untuk evaluasi besar-besaran terhadap AFF sebagai penyelenggara. Kontroversi yang pertama di laga Indonesia versus Laos, yang mana gol ketiga Laos harusnya tidak sah malah disahkan, hingga menyebabkan laga berakhir imbang 3-3, harusnya Indonesia keluar sebagai pemenang, namun wasit Hiroki Kisahara menganggap bola yang sudah keluar lapangan masih dalam permainan. Kontroversi yang kedua, pelanggaran keras terhadap Asnawi Mangkualam di kotak penalti Laos diabaikan, meskipun terlihat jelas dari tayangan ulang, bahwa pelanggaran tersebut seharusnya penalti untuk Indonesia. Kontroversi yang pertama di laga Indonesia versus Filipina. Kartu merah langsung kepada Muhammad Ferrari dinilai sangat berat, padahal insiden tersebut hanya layak mendapatkan peringatan. Kontroversi selanjutnya, penalti yang diberikan kepada Filipina akibat handball Doni Tri Pamungkas dianggap kontroversial, karena bola tidak mengenai tangan, akan tetapi wasit Koji Takasaki malah memberikan hadiah penalti untuk Filipina. Sedangkan di sisi lain pelanggaran Christian Rontini terhadap Victor Detan di kotak penalti Filipina, sama sekali tidak direspon oleh wasit Koji Takasaki. Semifinal tanpa Indonesia kehilangan gairah, kegagalan timnas Indonesia masuk ke semifinal membuat banyak supporter dari negara lain seperti Thailand, Vietnam dan Malaysia kehilangan minat untuk menyaksikan laga semifinal. Mereka menyayangkan absennya Indonesia, yang selama ini dianggap sebagai salah satu daya tarik utama turnamen semifinal Piala AFF. Tanpa Indonesia tidak ada gairahnya. Kami ingin menyaksikan Indonesia melawan tim kami bukan Filipina, ujar seorang supporter Thailand. Kami tidak percaya lagi pada AFF, Indonesia dirugikan dan ini sangat mencederai sportivitas turnamen, ungkap salah satu pendukung Vietnam. Antusias supporter untuk membeli tiket semifinal pun menurun drastis, stadion yang biasanya penuh dengan nyanyian dan dukungan kini terancam sepi. Mayoritas negara peserta AFF mengecam wasit Koji Takasaki. Keputusan kontroversial wasit Koji Takasaki di laga Indonesia versus Filipina memicu kemarahan tidak hanya dari supporter, tetapi juga dari beberapa federasi sepak bola di Asia Tenggara, seperti Thailand, Vietnam dan Malaysia. Sebagai negara yang sering menjadi semifinalis turut mengecam kinerja buruk wasit tersebut.
Beberapa federasi bahkan mengajukan protes resmi kepada AFF mendesak agar laga Indonesia versus Filipina diulang, demi menjaga fair play dan sportivitas. Mereka menilai bahwa keadilan dalam sepak bola tidak boleh dikorbankan hanya demi kepentingan tertentu. Kami mendukung Indonesia dan mengutuk keras keputusan-keputusan yang merugikan mereka. Jika ini terus terjadi, kami tidak akan ragu untuk mempertimbangkan keluar dari AFF, ujar salah satu pejabat Federasi Sepak Bola Vietnam. AFF 2024 kehilangan pamor dan gairahnya sebagai turnamen paling bergengsi di Asia Tenggara. Turnamen yang biasanya diramaikan oleh rivalitas klasik dan dukungan luar biasa dari supporter, kini terasa hambar tanpa kehadiran timnas Indonesia. Di semifinal tanpa Indonesia Piala AFF seperti kehilangan nyawa, supporter mereka adalah yang terbaik di Asia Tenggara. Timnas Indonesia selalu apes di Piala AFF, benarkah akibat kutukan sepak bola gajah 1998? Lagi-lagi Timnas Indonesia gagal meraih gelar juara Piala ASEAN, dulunya Piala Tiger, setelah tersingkir di fase grup B Piala AFF 2024. Kegagalan Timnas Indonesia menjadi juara Piala AFF 2024 kembali dikaitkan dengan kutukan sepak bola gajah di tahun 1998. Timnas Indonesia selalu gagal menjadi kampiun di kompetisi antar negara-negara di kawasan Asia Tenggara itu. Padahal, Timnas Indonesia dihuni pemain-pemain berkualitas, yang tak kalah dengan negara-negara rivalnya, macam Thailand dan Vietnam. Namun, Piala AFF terus menjadi momok yang sulit ditaklukkan Timnas Indonesia. Peristiwa sepak bola gajah terjadi pada laga antara Thailand melawan Indonesia di grup A Piala Tiger 1998. Kala itu, Thailand dan Indonesia saling berhadapan untuk menentukan juara grup A dan peringkat kedua. Pemenang antara laga Indonesia dan Thailand akan melawan Vietnam di babak semifinal Piala Tiger 1998. Anehnya bukan saling mengalahkan, Indonesia dan Thailand malah sama-sama mengincar kekalahan agar tidak bertemu tuan rumah Vietnam yang tengah begitu menakutkan. Kala itu Mursid Effendi menjadi pemain pertama yang sengaja melakukan gol bunuh diri yang membuat Thailand merespon dengan melakukan tindakan serupa. Hasil akhirnya berakhir dengan skor 3-2 untuk kemenangan Thailand. Setelah laga tersebut, kedua tim mendapat sanksi dari FIFA. Sementara, Mursid Effendi mendapat larangan tampil di pentas internasional seumur hidup. Adapun, hasil dari laga tersebut membuat pemain Timnas Indonesia yang diturunkan sebagai starting line-up kala itu, Imam Riyadi sangat sedih. Sebab, Imam Riyadi kala itu melakukan debutnya di ajang internasional dalam sebuah partai resmi. Tadinya saya berharap bisa menunjukkan kemampuan terbaik. Tapi, siapa bisa main bagus dalam tempo seperti itu? Saya sebenarnya ingin turun saat Indonesia sudah unggul telak melawan Myanmar. Kita tak perlu pakai 3 striker, tutur Imam Riyadi dikutip dari tabloid bola terbitan 4 September 1998. Peristiwa sepak bola gajah itu dituding menjadi kutukan bagi Timnas Indonesia, selalu gagal menjadi juara Piala AFF. Prestasi terbaik Timnas Indonesia di Piala AFF, yakni finish sebagai runner-up sebanyak 6 kali, di 2000, 2002, 2004, 2010, 2016 dan 2020. Walaupun Piala AFF tidak menjadi target utama, namun publik juga ingin Timnas Indonesia menorehkan sejarah dengan menjadi juara di gelaran tersebut. Apakah Piala AFF memang jadi kutukan bagi Timnas Indonesia akibat peristiwa di 1998?